Sobat Mahasiswa, apa kabar nih? Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan neraca pembayaran internasional dan neraca pembayaran Indonesia. Yuk, kita belajar bareng. Check it out! Nah semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional itu sendiri merupakan catatan sistematis yang mengatur semua transaksi ekonomi antar negara, yang dimana di dalam transaksi itu mengatur mengenai ekspor dan impor pada periode tertentu. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu di mana di dalam neraca pembayaran internasional ada sistem pencatatannya loh. Ini hampir sama dengan pencatatan akuntansi. Semua kegiatan ekspor dan impor itu akan dicatat pada dua sistem, yaitu sistem debit dan sistem kredit. Katakan saja Indonesia melakukan sebuah impor dari Jepang, berarti arus uang akan mengalir ke Jepang. Dalam kegiatan ini, kamu bisa mencatatnya dalam sistem debit. Berikut untuk pengertian dari sistem debit. Jadi, di dalam sistem debit ini yang dimana mencatat semua kewajiban membayar pada negara lain, atau dalam artian uang mengalir dari dalam negeri ke luar negeri. Sementara itu, di sistem kredit, kalau Indonesia melakukan ekspor ke Jepang, berarti uang akan mengalir dari Jepang ke Indonesia. Kemudian, untuk sistem kredit sendiri yaitu mencatat semua hak menerima kewajiban pembayaran dari negara lain, atau dalam artian uang mengalir dari luar negeri ke dalam negeri. Teman-teman perlu ingat nih, jika sisi kredit lebih besar dari debit atau ekspor lebih besar dari impor, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Jadi, apa sih fungsi dari neraca pembayaran internasional itu? Jadi, pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai suatu kebijakan atau peraturan mengenai semua hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional. NPI itu sendiri digunakan untuk menghindari defisit yang merugikan negara, sehingga dapat meningkatkan surplus negara, sehingga dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan meningkatkan devisa negara. Oke, teman-teman sudah paham kan apa itu neraca pembayaran? Yuk simak materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca perdagangan. Let's go! Neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan neraca yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara ekspor dan impor dari suatu negara ke negara yang lain. Contoh sederhananya yaitu apabila Indonesia melakukan ekspor dan impor ke negara Inggris. Apabila ekspor lebih besar daripada impor, maka dalam neraca perdagangan Indonesia terdapat surplus. Begitu juga sebaliknya, apabila impor lebih besar daripada ekspor, maka dalam neraca perdagangan Indonesia terdapat defisit. Contohnya seperti apabila Indonesia melakukan transaksi ekspor sebesar 1,5 miliar US dollar dan melakukan impor sebesar 1 miliar US dollar, maka Indonesia mendapatkan surplus dalam neraca perdagangannya. Selanjutnya, apabila Indonesia melakukan ekspor sebesar 1 miliar US dollar dan melakukan impor sebesar 1,5 miliar US dollar, maka dalam neraca perdagangannya terdapat defisit. Dalam neraca perdagangan, ada dua transaksi yang ada di sana. Yang pertama adalah transaksi barang dan transaksi jasa. Transaksi barang contohnya seperti ekspor atau impor minyak, karet, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya itu transaksi jasa. Contoh transaksi jasa yakni ekspor, pariwisata, jasa angkutan, pendapatan investasi dari luar negeri, pembayaran bunga, kepemilikan, dividen. Selanjutnya berikut adalah merupakan studi kasus dari neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2023 kembali surplus 39 kali berturut-turut meski terjadi penurunan. Surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 1,31 miliar US dollar, lebih rendah 2,82% year on year pada Juli 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat surplus 3,22 miliar US dollar. Bahkan jika dibandingkan adalah neraca modal. Neraca modal sendiri merupakan aset yang dapat diperjualbelikan secara langsung maupun dapat dilakukan dengan pembayaran dan jasa.
Contohnya seperti obligasi, investasi saham, pembayaran dan pembelian lainnya, surat berharga, dan lain-lain. Contohnya seperti dalam neraca modal berikut ini. Apabila investasi asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi warga negara ke luar negeri, maka dalam neraca modalnya terdapat defisit. Selanjutnya merupakan neraca utang piutang. Neraca utang piutang sendiri merupakan transaksi yang dilakukan antara peminjam dengan pemberi pinjaman, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk non-tunai. Dalam transisi neraca utang piutang, utang tercatat dalam bidang kredit, sedangkan piutang tercatat dalam bidang debit. Ada dua jenis transaksi dalam neraca utang piutang. Yang pertama adalah transaksi utang piutang jangka panjang atau long term loan, dan utang piutang jangka pendek yaitu short term capital. Utang piutang jangka panjang merupakan utang piutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau lebih dari setahun. Contohnya seperti obligasi, surat berharga, dan sebagainya. Hal ini juga dapat dilakukan oleh pemerintah maupun dalam pihak swasta. Berikutnya adalah utang piutang jangka pendek atau short term capital. Dalam pelaksanaan utang piutang jangka pendek dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari transaksi unilateral. Hah? Transaksi unilateral? Apa tuh, Kak? Jadi, transaksi unilateral itu adalah transaksi yang berjalan satu arah atau transaksi yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar barang atau bantuan yang sudah diberikan. Nah, jadi transaksi unilateral ini dibagi menjadi dua, yaitu transaksi unilateral pemerintah dan transaksi unilateral swasta. Nah, di sini yang pertama itu transaksi unilateral swasta. Transaksi unilateral swasta ini berupa pemberian-pemberian yang dibuat oleh individu dan institusi non-pemerintah yang diberikan kepada penduduk-penduduk negara. Nah, pembayaran transfer swasta yang dibuat oleh penduduk Indonesia berupa debit dapat berbentuk kontribusi dana pertolongan yang diberikan kepada negara-negara kurang maju. Contohnya seperti pengiriman uang dari imigrasi di Indonesia kepada keluarganya yang ada di kampung halaman, dan pemberian paket care yang dikirimkan kepada anak-anak kurang gizi yang ada di negara yang miskin. Nah, yang kedua yaitu transaksi unilateral pemerintah. Nah, transaksi unilateral pemerintah ini berupa pemberian atau pembayaran yang tidak bisa langsung diterima kembali. Nah, transfer unilateral pemerintah ini dibuat oleh pemerintah suatu negara untuk individu, institusi, dan pemerintah negara lainnya. Nah, pembayaran transaksi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu berupa bantuan ekonomi. Contohnya seperti bantuan uang, barang-barang konsumsi, dan ada juga peralatan militer yang diberikan kepada negara-negara yang kurang maju. Lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lalu lintas moneter. Apa sih itu lalu lintas moneter? Jadi lalu lintas moneter adalah transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke negara lain. Transaksi ini sering disebut dengan accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain sering disebut dengan autonomous karena timbul dengan sendirinya. Yang termaksud dengan transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital seperti transaksi satu arah. Pembahasan selanjutnya adalah beberapa definisi keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Apa sajakah itu? Yuk tonton video berikut ini. Nah, teman-teman, ternyata di dalam neraca pembayaran internasional terdapat beberapa konsep keseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang tak termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor. Sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa besar surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Kedua, konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga di sini diperhitungkan jasa-jasa, penghasilan, dan transfer. Ketiga, konsep basic balance. Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transaction, selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang.
Lalu yang terakhir yaitu konsep overall balance, yang termasuk autonomous transaction. Dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, itu dia beberapa konsep keseimbangan dalam neraca pembayaran. Halo guys, balik lagi sama Iki di sini. Jadi pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai pembukuan neraca pembayaran internasional yang selalu seimbang. Nah, perlu teman-teman mengetahui bahwa pembukuan neraca pembayaran ini seharusnya itu selalu seimbang. Tapi kebanyakan di negara-negara seperti Indonesia dan negara lainnya itu tidak seimbang dikarenakan surplus lebih dominan daripada defisit, atau defisit lebih dominan daripada surplus, teman-teman. Nah, jadi atau impor lebih besar daripada ekspor lebih besar daripada impor. Nah, jadi ada beberapa contoh nih dari pertama yang debit dulu ya. Nah, debitnya ini. Nah, kreditnya ini. Nah, salah satu contohnya yaitu kegiatan impor komponen ponsel dari Cina ke Indonesia dan kewajiban pembayarannya yaitu dari dalam negeri atau ke luar negeri atau dari Indonesia ke Cina sendiri. Salah satu kegiatan kredit sendiri yaitu ekspor minyak kelapa sawit ke negara tangga atau ke Cina sendiri. Nah, jadi teman-teman, kegiatan ekspor sendiri itu kewajiban pembayarannya itu dari luar negeri ke dalam negeri atau dari Cina sendiri ke Indonesia sendiri. Nah, teman-teman, setelah kita belajar terkait dengan neraca pembayaran internasional, sekarang kita beralih kepada neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia merupakan suatu catatan transaksi penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain. Ada 3 transaksi pembayaran Indonesia. Yang pertama yaitu transaksi berjalan, yang kedua yaitu transaksi modal, yang ketiga yaitu transaksi keuangan atau finansial. Adapun tujuan neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Yang keenam, sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun devisa, serta sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional. Nah, bagaimanakah kondisi neraca pembayaran Indonesia pada triwulan kedua tahun ini? Kuy, nonton video berikut ini. Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia atau NPI mengalami defisit pada kuartal kedua 2023. Defisit NPI periode April 2023 hingga Juni 2023 tercatat sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berbalik arah dari kuartal 1 2023 yang mencatatkan surplus 6,52 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan, defisit neraca pembayaran ini didorong oleh defisit transaksi berjalan juga defisit transaksi modal dan finansial. Nah, dari video studi case tersebut, kita bisa tahu nih bahwa Indonesia mengalami defisit sebesar 7,4 miliar US dollar dalam neraca pembayaran Indonesia. Nah, semoga di triwulan ketiga Indonesia mengalami surplus kembali ya teman-teman. Dari narasi tersebut, maka berakhir pula juga video pembelajaran dari kelompok 1 dan sampai jumpa.